Assalamualaikum. Kali ini saya akan lanjut ceritanya ya. Pasti dari teman-teman banyak yang nanya nih, usaha apa dan gimana caranya aku yang sudah didiagnosa adenomyosis atau PCOS yang katanya sulit hamil itu bisa hamil. Oke, kita lanjut. Aku akan ceritain ya. Jadi, kalau kalian sudah pernah nonton video aku yang sebelumnya, aku kan cerita kalau di Januari itu kembali lagi ke dokter dan hasil USG mengatakan kalau penyakit aku itu masih ada ya teman-teman. Sejak saat itu udah pasrah, benar-benar pasrah. Ya udah, mungkin aku gak akan punya anak. Aku dan suami aku berusaha untuk ikhlas. Dan di sana juga ada planning untuk ngadopsi. Rencana kedepannya gimana? Intinya sudah tidak berharap banyak pada diri aku sendiri. Tapi di saat itu aku juga berusaha ikhtiar ya untuk penyakit aku. Waktu itu tuh niatnya ingin nyembuhin penyakit aku meskipun nantinya tidak akan punya anak atau bisa hamil. Semenjak Januari itu mulai membatasi makanan aku. Makanan yang sehat-sehat ya, kayak lebih banyak sayur, ikan, makan sedikit nasi, seperti itu. Tapi untuk cemilan, aku masih tetap, meskipun tidak sebanyak yang sebelum-sebelumnya. Terus kemudian, aku mulai ikut olahraga, yoga, aku rutin, setiap 1 minggu 2 kali. Tiap pagi dan sore aku selalu minum kayak kunyit-kunyitan gitu. Anggaplah seperti kayak minum teh tiap pagi dan sore ya. Terus aku tidak makan gorengan yang banyak, berlemak gitu ya. Aku batasin mulai dari Januari. Biasakan diri untuk hidup sehat menurut versi aku. Aku mulai relax, menenangkan pikiran seperti itu. Tapi di samping itu juga semenjak Januari ke depan itu aku selalu bertemu orang-orang yang selalu mendoakan aku yang baik-baik. Seperti mendoakan semoga segera mendapatkan momongan. Dan aku banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang mengucapkan doa-doa itu, teman-teman. Nah, di sini ikhtiarnya tuh kita benar-benar dari perpaduan doa dan usaha ya. Usahanya mungkin dari aku, doanya mungkin dari orang-orang yang aku temui. Selama ini aku juga berdoa gitu. Tapi ya mungkin ada salah satu doa orang-orang itu yang terkabul. Aku sih positif thinkingnya begitu ya. Mungkin ada doa-doa dari salah satu mereka yang terkabul. Banyak orang nanya, tetangga-tetangga aku atau orang-orang dekat aku itu pada nanyain, berobatnya di mana sih, gimana sih caranya supaya bisa hamil kayak gitu. Aku tuh bingung, aku nggak bisa jawab ya teman-teman, soalnya kan memang dari awal ya prosesnya seperti itu gitu. Baru setelah Januari, setelah aku didiagnosa suruh angkat rahim sama dokter, dari situ aku mulai membiasakan diri pola hidup sehat. Intinya ya mungkin karena pola hidup sehat aku mungkin dari pola hidup sehat aku itu, makanya aku bisa hamil. Pas Maret aku kan sudah haid terakhir ya. Jadi dari Januari sampai Maret aku benar-benar menerapkan pola hidup sehat. Dan pada saat itu juga suami aku itu kan dia overweight ya. Nah, pas bulan-bulan itu, awal tahun itu ya, dia tuh mulai kurusan. Dia juga mulai aktivitas olahraga. Sebelumnya memang suami aku itu nggak pernah cek ya teman-teman. Jadi kemungkinan bisa jadi karena suami aku itu sudah mulai kurusan. Bisa jadi ya karena penyakit aku itu mulai mengecil. Bisa jadi seperti itu juga. Kita benar-benar tidak tahu, itu benar-benar suatu keajaiban yang dari Januari sampai Maret aku bisa hamil. Jadi ya teman-teman, kalau kalian penasaran gimana sih caranya, atau kalau kalian ingin tahu tips dari aku gimana caranya supaya bisa hamil dengan diagnosa adenomyosis, PCOS, atau penyakit-penyakit lainnya yang tidak bisa hamil, aku tidak bisa jawab pasti. Tapi intinya aku seperti itu, aku menerapkan hidup sehat. Dan itu tidak segampang yang kalian pikir. Ada temanku nanya ke aku, gimana sih caranya? Aku ceritain seperti itu, dan dia bilang, gitu doang. Tidak teman-teman, tidak semudah itu. Untuk istiqomah, untuk bisa menjalankan pola hidup sehat seperti yang aku jalankan mulai dari awal tahun itu tidak mudah. Jadi jangan kalian pikir, oh cuman seperti itu tidak mudah teman-teman.
Aku harus benar-benar konsisten. Setiap hari aku harus melakukan hal yang sebenarnya tidak bisa aku lakukan. Aku orangnya kan suka makan banget, terus mageran, terus intinya tidak mau ribet. Tapi karena aku di situ ingin sekali untuk sembuh, jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk konsisten setiap hari, setiap minggu untuk melakukan aktivitas rutin itu supaya tidak bosan ya teman-teman. Soalnya seperti olahraga, itu kadang kita akan merasa kalau lama-lama kita akan merasa bosan. Tapi di sini aku semakin hari semakin bersemangat untuk olahraga, untuk makanannya. Setiap hari aku juga merasa sangat senang melakukan itu. Jadi aku tidak merasa bosan sama sekali. Maka dari itu, kenapa aku bisa konsisten sampai beberapa bulan ke depan? Karena semangat aku. Jadi itulah sedikit cerita dari aku ya teman-teman. Gimana aku bisa sampai hamil. Kita akan cerita lagi lain waktu. Next video. Assalamualaikum.